Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Sangyoman Putra Dharma dengan NIM 2423071022, Prodi S2 Pendidikan IPA. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Trihitekarana, sekaligus memberikan beberapa informasi terkait dengan penerapan Trihitekarana. Jadi, adapun beberapa topik ataupun soal dari ujian akhir semester yang akan saya bahas, yaitu yang pertama terkait dengan konsep Trihitekarana dan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan penerapannya di masyarakat. Topik yang kedua itu terkait dengan bagaimana tantangan dari pelaksanaan Trihitekarana dan solusi yang bisa diberikan. Untuk topik yang ketiga itu terkait dengan menelaah pada suatu artikel atau riset penelitian terkait dengan pengimplementasian dari Trihitekarana. Untuk yang topik keempat akan saya jelaskan mengenai soal yaitu bagaimana implementasi Trihitekarana ini dalam era modernisasi teknologi membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Kemudian topik yang kelima itu terkait dengan contoh atau kasus permasalahan yang tidak relevan dengan konsep dari Trihitekarana beserta solusinya. Nah, jadi untuk yang pertama akan saya bahas terkait definisi atau konsep dari Trihitekarana. Nah, dalam konsep Trihitekarana ini, jadi Trihitekarana sebagai konsep filosofi kearifan lokal Bali ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri artinya tiga, Hite yang berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. Nah, secara harfiah ini berarti tiga penyebab kebahagiaan atau hubungan harmonis yang akan membawa keseimbangan kebahagiaan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi konsep ini mencangkup hubungan harmonis antara berbagai aspek kehidupan, yaitu baik Tuhan, antar sesama, maupun dengan lingkungan. Nah, dasar atau akar dari filosofi Trihitekarana ini jadi berakar dari ajaran agama Hindu yang mana itu menekankan pandangan kehidupan manusia itu harus selalu berada dalam keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi konsep ini mencerminkan bagaimana ajaran yang tercermin dalam salah satunya itu dalam kitab suci Weda terkait dengan nilai-nilai agama Hindu seperti nilai Tatuam Asi, ada Trikaya Parisuddha, Catur Purusa Artha. Nah, dalam hal ini keseimbangan harmonis ini harus digambarkan itu seperti misalnya dalam Buana Agung yang dikenal, misalnya alam semesta. Baik itu juga pada Buana Alit, yang mana berarti alam kecil, baik itu kehidupan manusia. Nah, tujuan pentingnya implementasi Trihitekarana sebagai keseimbangan hidup ini akan menjadi panduan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, dalam pembagiannya dari Trihitekarana ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian atau konsep. Yang pertama itu ada parahyangan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, diwujudkan misalnya melalui ritual keagamaan, doa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada pawongan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, misalnya diwujudkan melalui sikap kerjasama, saling menghormati, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu palemahan.
hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, diwujudkan melalui pelestarian dan penataan lingkungan yang indah serta bersih. Nah, jadi itu terkait dengan konsep dari Trihita Karana. Baik, dalam penerapannya bahwa implementasi Trihita Karana dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama dalam kehidupan rumah tangga, dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan doa bersama anggota keluarga sehingga diberkahi suatu keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian melaksanakan upacara suci keagamaan seperti Purnama, Tilem, Saraswati, dan lain sebagainya. Mengajarkan dan melakukan penyucian diri, misalnya melakukan meditasi dan mengajarkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan. Kemudian pada aspek pawongan, hubungan manusia dengan sesamanya itu diwujudkan melalui sikap saling menghormati dan mendengarkan pendapat satu sama lain, kemudian kerjasama dalam menyelesaikan kegiatan rumah tangga, menunjukkan sikap empati dengan membantu keluarga atau tetangga yang sedang sakit misalnya, dan juga menunjukkan sikap kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga lainnya. Kemudian pada aspek palemahan ataupun contoh penerapannya dengan perilaku memisahkan sampah rumah tangga dan mendaur ulangnya, kemudian menanam pohon dan merawat halaman rumah sehingga lebih lestari atau indah, kemudian menghemat energi atau menggunakan listrik secara bijaksana. Nah, dalam hal ini juga dalam penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan. Nah, itu merupakan implementasi Trihita Karana dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, dalam aspek kehidupan atau di lingkungan sekolah, itu contoh dari penerapan Trihita Karana dapat ditemui atau diperlihatkan dengan beberapa perilaku berikut. Yang pertama dalam aspek parahyangan. Nah, jadi dalam hubungannya dengan Tuhan, di sekolah itu ketika melakukan proses pembelajaran, jadi kita melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah seperti Purnama, Tilem, Saraswati, dan lain sebagainya. Kemudian mengajarkan pendidikan karakter dan spiritual kepada peserta didik. Nah, pada aspek pawongan, hubungan dengan sesama, contoh penerapannya di lingkungan sekolah dengan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, membangun kerjasama dan kolaborasi positif, kemudian pelatihan kepemimpinan, melakukan mediasi konflik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara damai. Nah, kemudian di dalam aspek palemahan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, di sekolah itu bisa dilakukan dengan contohnya pembersihan area kelas dan lingkungan sekolah, menggiatkan program daur ulang sampah, melakukan penataan halaman yang asri, lestari, dan indah, kemudian juga mengajarkan bagaimana pendidikan lingkungan yang penting dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk yang ketiga, bagaimana implementasi dari konsep Trihita Karana dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama dalam aspek parahyangan itu contoh yang bisa kita temui. Jadi bagaimana menjaga dan merawat tempat suci, misalnya area Pura Kahyangan 3, kemudian melaksanakan dengan baik upacara keagamaan seperti Purnama, Siwaratri, Saraswati, Hari Agung, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan melakukan pembersihan diri dan dharma gita terkait dengan nilai spiritual. Nah, dalam aspek pawongan di kehidupan bermasyarakat ini sangat penting
Contoh penerapannya itu bagaimana melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan desa dan pembangunan fasilitas, kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit juga, dan ikut membantu jalannya upacara keagamaan di tetangga misalnya, dan juga menghargai serta menampung bagaimana aspirasi dalam masyarakat pada suatu forum diskusi. Dan dalam aspek yang ketiga, palemahan. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat bisa kita temui misalnya melakukan bakti sosial dan pembersihan lingkungan desa maupun area tempat pembuangan akhir. Kemudian program pengelolaan sampah yang baik, merawat dan menjaga kelestarian irigasi desa, perairan, dan perhutanan. Nah, jadi itu merupakan konsep Trihita Karana beserta contoh penerapannya. Baik, selanjutnya pada topik yang kedua, ini menyangkut soal Trihita Karana ini adalah filosofi masyarakat Pulau Dewata yang menekankan 3 hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali menghadapi banyak tantangan. Nah, tantangan apa saja yang ditemui dan solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi. Nah, pada pembahasan ini adapun tantangan pelaksanaan Trihita Karana dan solusinya, yaitu yang pertama pada tantangan aspek parahyangan. Nah, dalam aspek parahyangan mengalami seringkali tantangan yang menghambat penerapan Trihita Karana. Jadi di mana beragamnya pemahaman spiritual dan kurangnya kesadaran akan pentingnya praktik keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membuat hubungan manusia dengan Tuhan seringkali terabaikan. Nah, terlebih lagi masyarakat saat ini yang semakin modern dan juga terhubung dengan dunia luar ini dapat menggerus nilai-nilai spiritual seseorang. Nah, dalam hal ini, solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi yaitu yang pertama dengan melakukan pendidikan spiritual. Jadi, kita meningkatkan pemahaman agama melalui pendidikan agama yang lebih terstruktur, baik itu di sekolah maupun melalui komunitas masyarakat. Nah, solusi yang selanjutnya itu bisa dengan pelaksanaan upacara keagamaan yang inklusif. Artinya, mengadakan lebih banyak upacara keagamaan yang terbuka bagi sesama lapisan masyarakat agar mereka itu lebih bisa terlibat dan merasa dekat dengan Tuhan. Nah, yang terakhir solusinya bisa dengan melakukan penguatan peran tokoh adat. Nah, jadi dalam hal ini juga tokoh adat akan membantu melangsungkan kegiatan jalannya upacara keagamaan melalui pendidikan keagamaan yang diberikan misalnya dalam Dharma Gita, dalam program keagamaan lainnya, sehingga berbagai lapisan masyarakat itu lebih bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan nilai-nilai spiritual yang dapat membentuk karakter seseorang. Nah, selanjutnya, tantangan dalam aspek pawongan. Nah, dalam aspek pawongan, hubungan antara manusia dengan sesama itu juga seringkali ditemui tantangan, di mana peningkatan pemisahan sosial dan individualisme serta potensi terjadinya konflik baik di level individu maupun kelompok ini juga dapat mengancam keharmonisan hubungan antara sesama. Nah, seringkali ini terjadi ketidakharmonisan karena perbedaan status sosial atau pandangan hidup seseorang. Nah, jadi dalam hal ini, solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi, yang pertama itu dengan menguatkan terkait dengan budaya gotong royong dan kerjasama melalui kegiatan secara bersama, itu misalnya menggiatkan kerja bakti,
yang mendorong kerjasama dan kebersamaan, sehingga kita sebagai masyarakat bisa saling berkomunikasi dan bersosialisasi dengan interaksi yang selalu terjalin. Selanjutnya itu solusinya bisa dengan menjalin komunikasi yang intensif antara individu dan kelompok untuk mengatasi perbedaan pendapat dan meningkatkan rasa saling menghormati. Nah, jadi itu pada aspek pawongan. Selanjutnya, yang ketiga, tantangan dalam aspek pelemahan. Nah, dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya juga dalam penerapan Trihita Karana ini menghadapi beberapa tantangan, misalnya tergerusnya kesadaran dan cinta alam, kemudian kerusakan lingkungan dan degradasi yang disebabkan oleh modernisasi dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan ini juga akan membuat bagaimana tujuan untuk menciptakan kelestarian lingkungan ini juga mengalami kemunduran, dengan juga diperlihatkan pada aktivitas lingkungan yang seringkali merusak, misalnya itu ada pembabatan hutan, polusi, dan pengelolaan sampah yang buruk. Nah, ini seringkali masih menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi tantangan ini, jadi kembali lagi kita harus memperkuat edukasi lingkungan sehingga kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam melalui pendidikan lingkungan. Kemudian melakukan kampanye terkait dengan penghijauan dan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Nah, solusi yang kedua itu juga bisa dilakukan dengan kita memperhatikan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang memikirkan adopsi teknologi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti misalnya energi terbarukan, sistem irigasi yang efisien, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, ini yang sangat penting juga harus diperhatikan. Nah, jadi itu tantangan yang sering kita temui dalam pelaksanaan Trihita Karana dan solusinya, sehingga ini harus kita perhatikan bersama. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Nah, jadi pada pembahasan ini, jadi soalnya itu telaah lebih lanjut artikel yang berjudul Model Implementasi Konsep Trihita Karana dalam Media Promosi Pariwisata di Bali, yaitu di Indonesia. Nah, jadi dalam pembahasan ini, adapun hasil telaah pada artikel tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, jadi ditemukan beberapa temuan-temuan utama di mana banyaknya media promosi pariwisata di Bali ini masih kurang mencerminkan identitas budaya. Nah, terutama budaya lokal yang berdasarkan Trihita Karana, sehingga kehilangan ciri khas dari masyarakat atau ciri khas Bali. Nah, dalam artikel ini yang berjudul implementasi dari Trihita Karana dalam media promosi pariwisata juga ditemukan bahwa potensi Trihita Karana dalam media promosi ini sebagai filosofi bahwa Trihita Karana memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan daya tarik. Nah, terutama daya tarik wisata melalui identitas lokal yang kuat. Nah, media promosi berbasis Trihita Karana ini seperti misalnya ada logo, brosur, dan iklan, ini dapat menampilkan harmonisasi antara manusia, kemudian dengan lingkungan, dengan Tuhan, maupun dengan manusia. Nah, ini sebagai elemen
yang harus diperhatikan misalnya ada elemen visual, warna, dan pesan. Nah, dalam artikel ini juga berdasarkan hasil telaah yang dilakukan bahwa penggunaan elemen berbasis Trihitekarana dalam media promosi seperti misalnya satu itu menggunakan elemen warna ini bisa dengan menggunakan konsep-konsep khas lokal Bali di mana misalnya konsep Dewata Nawasange dan Tridatu yang ini menjadi inspirasi untuk menciptakan sebuah identitas dan citra dalam promosi pariwisata di Bali yang akan kita buat dalam promosi. Nah, selanjutnya itu jadi penggunaan elemen juga bisa pada teks. Jadi teks untuk menggambarkan seluruh realitas secara detail mengenai suatu produk atau jasa. Nah, dalam hal ini keberadaan teks dalam media promosi berbasis Trihitekarana akan memperkuat bagaimana relevansi lokalitas dari budaya Bali harus dipertegas sehingga memunculkan daya tarik. Nah, yang ketiga itu ada aspek tipografi yang juga harus diperhatikan untuk membuat suatu media promosi pariwisata yang berkualitas. Nah, selanjutnya dalam artikel tersebut juga ditemui bahwa kebutuhan edukasi, jadi kurangnya pemahaman masyarakat ini dalam pariwisata tentang cara mendesain media promosi harus ditingkatkan dengan memperhatikan lokalitas dari budaya Bali tersebut. Nah, jadi dalam hal ini juga dijelaskan bahwa relevansinya Trihitekarana sebagai media promosi yang dapat mendukung pariwisata juga bisa kita hubungkan melalui harmonisasi ketiga bagian konsep Trihitekarana. Misalnya, yang pertama itu pada human good relationship pada aspek parayangan ini dalam media promosi jadi dapat menampilkan elemen ritual atau upacara keagamaan seperti misalnya foto tari wali dan persembahan untuk menunjukkan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, sehingga hal inilah yang dapat menciptakan daya tarik khas dalam media promosi pariwisata. Nah, yang kedua, misalnya konsep human relationship. Jadi pada aspek pawongan ini, nah pada pawongan hubungan antar sesama juga ditekankan bahwa gambar kerja misalnya terkait dengan kegiatan gotong royong, kerjasama komunitas, aktivitas sosial ini dapat memperkuat nilai harmonisasi sosial yang juga dapat kita tekankan pada media promosi. Dan yang ketiga itu ada pada aspek human nature relationship. Jadi pada aspek pawongan yang juga bisa kita gunakan dalam meningkatkan media promosi, misalnya itu media yang menonjolkan hubungan harmonisasi dengan alam atau lingkungannya. Di sisi lain juga bisa dengan menampilkan suatu pesona alam yang indah, misalnya terkait dengan pantai dan tradisi agraris lainnya yang akan menambah daya tarik. Nah, jadi itu merupakan hasil telaah dari artikel yang berjudul Model Implementasi Trihitekarana ini sebagai media promosi pariwisata di Bali yang harus diperhatikan untuk mendukung daya tarik para wisatawan. Nah, baik, untuk topik yang selanjutnya, jadi pada soal yang keempat, ini menyatakan bahwa pada era modernisasi teknologi, bagaimana kemudian penerapan Trihitekarana
dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi pada era modernisasi teknologi, nah di sini penerapan Trihita ini dapat menjadi suatu panduan yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Konsep Trihita ini menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungannya. Ini dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita ketahui relevansi dari bagaimana Trihita ini dalam keseimbangan pembangunan dan pelestarian dapat ditemui dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, jadi bahwa Trihita ini mengutamakan keseimbangan, bukan eksploitasi. Nah, jadi THK ini akan mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga akan menjaga keberlanjutan budaya maupun kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua, ini Trihita akan memperkuat partisipasi komunitas lokal juga, di mana masyarakat lokal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan itu tidak mengesampingkan nilai-nilai lokal yang penting. Dan yang ketiga, yaitu mengharmoniskan tradisi dengan inovasi. Nah, dalam hal ini, Trihita akan memberikan landasan untuk memastikan bahwa modernisasi teknologi tidak menggantikan tradisi, tetapi justru memperkuat. Nah, jadi berikut merupakan bagaimana penerapan Trihita ini dalam modernisasi teknologi dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi digitalisasi budaya dan agama ini seringkali pada modernisasi teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan tradisi, adat, dan ritual keagamaan. Nah, jadi pada aspek parayangan ini bisa kita lakukan. Nah, misalnya itu seperti contoh pembuatan aplikasi yang berisi informasi tentang upacara suci adat, kemudian nilai spiritual atau karakter, pembuatan kalender Hindu digital, dan panduan persembahyangan. Nah, ini bisa kita integrasikan sehingga mendukung pembangunan dan kelestarian pada aspek parayangan. Kemudian bisa juga contohnya dengan virtual tour pura atau situs-situs suci untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya melestarikan budaya Bali. Nah, sehingga pada modernisasi teknologi ini menjadi suatu kebermanfaatan untuk menciptakan keberlanjutan positif. Baik, untuk selanjutnya, adapun penerapan Trihita ini dalam membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam modernisasi teknologi. Yang kedua, pada aspek pawongan. Jadi di sini teknologi untuk keharmonisan sosial. Nah, ini dimaksudkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan modernisasi sambil tetap menjaga nilai tradisionalnya. Nah, misalnya itu dengan melakukan suatu inovasi penciptaan e-commerce ini berbasis lokal. Nah, dalam hal ini berupa platform digital yang memasarkan produk-produk hasil kerajinan tangan, makanan tradisional, atau produk pertanian dari masyarakat Bali. Nah, yang kedua itu dengan pelatihan digital, ini memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro
maupun usaha yang lainnya. Nah, yang ketiga ini dalam aspek pelemahan bahwa modernisasi teknologi dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan juga dapat menciptakan keseimbangan baik pembangunan maupun pelestarian lingkungan. Nah, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya berbasis teknologi. Yang pertama itu misalnya menciptakan suatu sistem irigasi pintar atau smart subak yang mana menggabungkan teknologi Internet of Things dengan sistem tradisional subak untuk mengelola air secara efisien sehingga mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, yang kedua ini juga bisa dengan melakukan monitoring lingkungan. Jadi, penggunaan drone itu bisa digunakan, kemudian satelit atau sensor ini akan memantau deforestasi, kemudian pencemaran dan kondisi lingkungan lainnya yang ada di Bali secara real time. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengelolaan sampah digital juga akan menciptakan pelestarian lingkungan di mana mengembangkan aplikasi untuk manajemen sampah seperti misalnya pelaporan lokasi sampah yang ilegal, kemudian panduan daur ulang atau insentif digital untuk masyarakat yang mendukung pengelolaan sampah. Dan yang terakhir pada aspek pelemahan, jadi modernisasi teknologi akan menciptakan keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam hal penerapan energi bersih, ini akan mendorong penggunaan teknologi energi terbarukan. Misalnya ada solar panel atau tenaga angin dan lain sebagainya yang akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, itu terkait dengan bagaimana pada era modernisasi penerapan Trihita Karana ini akan menciptakan keseimbangan dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya untuk topik yang kelima, yaitu terkait dengan soal berikan contoh minimal 2 di lingkungan sekitar terkait kasus atau permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dan bagaimana solusinya. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pemahaman, yang pertama itu terkait permasalahan eksploitasi dan pembangunan infrastruktur yang semakin masif di Bali Selatan, misalnya di Pejatu dan Canggu Bali atau daerah lainnya. Nah, jadi penambahan kawasan komersial dan jasa, kemudian area pertanian yang semakin menipis, pengerukan tebing, dan peningkatan fokus pada pengembangan infrastruktur yang strategis, baik pembangunan villa atau bangunan yang tinggi ini akan bisa menyebabkan yang namanya tragedi of the commons, di mana perubahan tata ruang di Bali ini menunjukkan bahwa bagaimana hilangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan sebagai sumber daya bersama. Nah, di Bali, lahan yang dulunya dikelola secara komunal untuk pertanian, kini dieksploitasi untuk pembangunan pariwisata yang kian mengkhawatirkan. Jadi mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem maupun juga kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini permasalahan terkait kasus ini bisa diselesaikan atau diatasi dengan beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama, itu harus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran maupun keterlibatan masyarakat berupa peran aktif bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi apakah pembangunan ruang itu sesuai dengan rencana tata ruang yang dilakukan. Nah, yang kedua itu solusinya membentuk organisasi subak yang memiliki otoritas untuk mengatur fungsi lahan, misalnya lahan pertanian, melalui aturan lokal atau awik-awik yang melarang alih fungsi sawah ini menjadi bangunan. Kemudian untuk solusi yang ketiga
itu dengan menerapkan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang ketat dan mengembangkan konsep ekowisata. Nah, seperti misalnya pengelolaan kawasan pesisir dan hutan bakau yang melibatkan masyarakat dalam melestarikannya. Kemudian untuk kasus atau permasalahan yang kedua, jadi terkait dengan permasalahan kesenjangan dan ketegangan masyarakat desa karena perbedaan pendapat, pilihan, dan sikap menghargai yang mulai luntur. Nah, permasalahan ini seringkali juga mengkhawatirkan, di mana di desa itu seringkali masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya seperti dalam pemilihan kepala desa atau keputusan pembangunan. Nah, hal inilah yang menyebabkan perselisihan antar warga karena persaingan yang tajam antar kelompok atau individu dalam mendukung pilihan mereka. Nah, hal inilah yang akan memperburuk hubungan antar warga sehingga ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan pendapat ini akan menyebabkan perpecahan nantinya. Nah, ini merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan dan solusi yang bisa ditawarkan yaitu yang pertama, untuk mengatasi, kita bisa menyediakan ruang untuk diskusi atau musyawarah antar warga, di mana setiap orang itu dapat menyampaikan pendapat dan solusi terhadap permasalahan yang ada tanpa takut dihukum atau dihakimi. Nah, solusi yang kedua itu bisa memberikan penyuluhan sebagai pengingat pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi. Nah, serta membentuk kelompok mediasi tertentu untuk meredakan misalnya terjadinya ketegangan sosial. Nah, itu terkait dengan permasalahan yang kedua beserta solusinya. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga terkait dengan kasus yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana, itu menyangkut permasalahan kurangnya penghormatan pada tempat suci dan pelaksanaan ibadah. Nah, jadi permasalahan ini misalnya pura atau tempat suci yang menjadi tempat pemujaan itu seringkali dijadikan lokasi wisata tanpa memperhatikan aturan kesucian. Nah, wisatawan maupun masyarakat itu kadang bersikap kurang menghormati, misalnya berpakaian yang tidak sopan atau membuang sampah di area pura. Nah, hal ini menunjukkan tidak adanya penerapan aspek parahyangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang baik. Nah, dalam aspek parahyangan, pura harus dihormati sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, perilaku tidak menghormati ini mencerminkan ketidakharmonisan dengan nilai-nilai spiritual, sehingga harus kita atasi bersama. Nah, dalam permasalahan ini, solusi yang bisa diberikan, yaitu yang pertama bisa dengan peningkatan kesadaran yang harus dilakukan dengan memberi edukasi kepada wisatawan ataupun masyarakat tentang pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah. Solusi yang kedua itu dengan memperketat dan meningkatkan peraturan atau regulasi yang ada, misalnya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan larangan membuang atau mengotori tempat suci. Nah, solusi yang selanjutnya itu bisa dilakukan dengan melakukan suatu pembatasan wisatawan jika permasalahan ini sudah mengkhawatirkan, karena wisatawan ini juga akan menilai bagaimana kualitas lingkungan pada area wisatawan yang dikunjungi sehingga tidak mengurangi citra positif dari lingkungan di Bali. Nah, baik, itu merupakan hasil dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Trihita Karana.
Sekaligus ini memberikan suatu pengetahuan atau ilmu yang semoga nanti bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting untuk memperhatikan dan menerapkan konsep dari Trihita Karana agar menciptakan keseimbangan dan harmonisasi sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, jadi itu merupakan pemaparan hasil dari implementasi Trihita Karana. Mohon maaf apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.